Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas hidrolik tank ya, pada hidrolik system. Oke, yang pertama untuk fungsi dari hidrolik tank, fungsi secara umum ya, itu ada dua. Yang pertama untuk menampung oli, kemudian yang kedua sebagai media pendingin oli yang kembali dari sistem ya. Berikutnya untuk hidrolik tank dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu pressurized atau bertekanan ya, atau tidak terhubung dengan udara luar. Terus yang kedua unpressurized ya, atau yang berhubungan dengan udara luar atau yang tidak bertekanan. Nah, yang pressurized ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pressurized limited ya, atau dibatasi. Yang kedua pressurized unlimited ya, atau tidak dibatasi. Nah, ini adalah contoh gambar ya, tipe-tipe dari hidrolik tank. Yang pertama ini untuk yang unpressurized ya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada lubang yang terhubung dengan udara luar ya. Artinya di sini tangkinya itu tidak bertekanan karena dia terhubung langsung dengan udara luar. Yang kedua, nah ini adalah tipe yang pressurized unlimited ya. Dia bertekanan dan tidak dibatasi untuk tekanannya ya. Dari gambarnya ini kita lihat dia tidak ada lubang yang menghubungkan dengan udara luar ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah pressurized limited ya, atau bertekanan tapi tekanannya ini dibatasi. Nah, artinya di hidrolik tank tipe ini nanti ada namanya pressure valve ya, yang terpasang di bagian atas hidrolik tank, biasanya berfungsi untuk membatasi pressure di dalam hidrolik tank. Yang biasanya pressure valve ini terpasang, kalau enggak di breather ya, terpasangnya di cap hidrolik tanknya seperti itu. Nah, kemudian berikut ini adalah spesifikasi dari hidrolik tank PC 12,5/8. Untuk kapasitas tangkinya yaitu 1146 liter ya. Untuk ini total keseluruhan volume tangki ya 1100 ini. Kalau untuk quantity oli yang masuk sampai dia di level high-nya itu cuma 664. Artinya di dalam tangki itu nanti masih ada rongga udara ya. Di 1100 ini dikurangi 600, nah itu adalah sisa volume yang diisi sama udara di dalam hidrolik tank. Kemudian untuk pressure valve yang terpasang di atasnya hidrolik tank, spesifikasinya yaitu 0,17 kg per cm persegi. Untuk suction valve-nya 0 sampai 0,005 kg per cm persegi ya. Nah, di mana letak dari pressure valve dan vacuum valve ini? Nah, ini kalau kita lihat di atasnya hidrolik tank, di dekatnya cap nanti ada namanya breather. Nah, di dalam breather ini kalau kita buka di bagian dalamnya, pertama nanti ada part yang namanya filter ya, yang warna kuning. Nah, filter ini tugasnya untuk menyaring udara yang keluar masuk. Terus di dalamnya nanti ada mekanisme valve seperti ini. Ada spring sama valve. Nah, ini yang disebut dengan pressure valve dan vacuum valve. Ini yang berfungsi untuk membatasi tekanan di dalam hidrolik tank ya. Nah, kemudian di capnya hidrolik tank itu juga terdapat pressure valve di sini. Maka di hidrolik tank ini nanti akan dilengkapi dengan filter juga, karena di sini ada potensi udara juga akan keluar masuk ya dari sini, sehingga udara yang masuk itu harus disaring dulu supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam hidrolik tank. Terus di lubangnya pengisian itu juga dilengkapi dengan strainer yang nomor 2, supaya kalau kita ngisi oli, misalkan olinya ada kotoran, nah dia akan kesaring di sini di strainer yang nomor 2 ya. Nah, ini untuk penampakannya untuk hidrolik tank ya. Ini capnya, kemudian ini untuk breathernya ya. Ini untuk unit Komatsu PC 12,5/8. Nah, lanjut di hidrolik tank bagian belakang nanti
ini ada side glass yang fungsinya untuk supaya kita mengetahui level dari oli hidrolik. Untuk pembacaannya nanti di sini ada dua skala ya, yaitu skala yang A dan skala yang B. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti adalah temperatur yang membedakan. Kalau sesuai dari keterangan yang ada di OMM-nya PC 12,5 ya, yang membedakan nanti adalah temperaturnya. Yang pertama untuk yang skala A itu temperatur 15 sampai 30 derajat Celcius. Untuk yang skala B itu membacanya saat temperatur 50 sampai 80 derajat Celcius. Nah, di sini nanti rank untuk level oli hidroliknya. Ketika temperatur tinggi berarti kita bacanya di rank yang B. Temperatur rendah ya kita bacanya di rank yang A ya. Kalau untuk yang ini udah nggak kelihatan ya untuk skalanya karena ini sudah unit lama ya, unit tua. Nah, ini ada bekasnya nih. Ada bekasnya masih kelihatan sedikit ya. Ini untuk yang B, ini untuk yang A untuk levelnya. Tetapi dalam pembacaan level ini ya yang harus dipastikan adalah posisi dari silinder yaitu di posisi retract semua ya, atau rootnya itu masuk semua ke dalam, kemudian paketnya diturunkan sampai nyentuh ke tanah. Nah, kemudian ini adalah hidrolik tank. Kalau kita lihat dari belakang nanti di bagian belakangnya hidrolik tank ini ada beberapa filter yang nempel di situ. Pertama dari sebelah kiri ya, ini ada namanya return filter 2 yang besar. Nah, yang kiri ini dia oli yang dari kontrol valve swing masuk ke return filter, kemudian nanti dialirkan menuju ke oil cooler ya, baru balik lagi ke tangki ya, baru masuk ke tangki. Untuk yang sebelah kanannya ini oli dari kontrol valve yang sebelah kanan. Nah, terus yang kontrol valve sebelah kiri gimana? Kalau kontrol valve sebelah kiri yang 5 spool itu nanti masuknya ke sini. Nah, masuk ke sini. Di sini nanti di dalamnya ini ada return strainer ya. Jadi tetap disaring tapi menggunakan strainer, bukan return filter ya, dari kontrol valve kiri 5 spool. Dan dia langsung masuk ke tangki tanpa dilewatkan oil cooler. Artinya oli yang dari kontrol valve kiri itu tidak didinginkan lewat oil cooler, melainkan langsung masuk ke dalam tangki hidrolik. Ini untuk yang PC 12,5/8 ya. Kalau untuk yang 12,5 yang terbaru yang strip 11 itu nanti ini nggak ada ya, semuanya melewati oil cooler sebelum masuk ke tangki. Berikutnya di sebelah kanannya, nah ini ada namanya drain filter ya. Ini tugasnya dia menyaring oli yang sumbernya dari internal leak motor ya, baik itu travel motor maupun swing motor. Nanti ngumpul jadi satu, kemudian masuk ke sini, ngumpul jadi satu, kemudian masuk ke sini, disaring oleh drain filter, baru masuk ke dalam tangki. Nah, ini adalah spesifikasi dari return filter ya. Di return filter itu dilengkapi dengan bypass valve dengan setting pressure 1,5 plus minus 0,3 kg per cm persegi. Nah, bypass valve-nya itu yang warna biru ya. Jadi fungsinya ketika nanti di filter ini mengalami kebuntuan ya, maka setelah pressure-nya mencapai 1,5 dia akan mampu membuka bypass valve yang warna biru, sehingga nanti oli itu akan masuk ke area dalamnya filter melewati bypass valve ya. Cuman di sini juga tetap dilengkapi dengan strainer ya, tidak langsung dimasukkan begitu saja enggak ya, tapi ada strainer tetap yang akan menyaring kotoran supaya ya oli yang masuk sini walaupun dia di bypass atau dimasukkan langsung tetap harus bersih itu. Nah, ini untuk penampakan return filter kalau kita lihat dari belakang ya, sisi belakangnya tangki ada dua seperti ini. Terus di bagian bawahnya nanti, nah di sini ini ada namanya
bypass untuk oil cooler. Nah, ini barangnya yang warna biru. Nah, di sini ada springnya. Kalau yang bypass di bawah ini fungsinya dia untuk mengamankan oil cooler ya. Saat nanti di oil cooler itu nggak mampu menahan debit oli yang banyak, maka bypass valve ini nanti yang akan buka ya, buka jalur menuju ke tangki langsung. Jadi ini langsung nempel ke tangki, masuk ke dalam tangki hidrolik. Ketika bypass, ketika oil coolernya buntu atau oil coolernya nggak mampu lagi nampung oli, maka pressure di sini akan naik. Kalau pressurenya ini naik sampai dia bisa mengalahkan bypass valve-nya, ini akan kebuka. Nah, ketika di sini kebuka, olinya langsung masuk ke tangki tanpa didinginkan dulu di oil cooler. Nah, ini kalau kita lihat di partbook, nah ini barangnya nomor 11 ini untuk bypass valve-nya. Ya, ini springnya nomor 14. Dia terpasang di bagian bawahnya return filter ya, bisa kita lihat di sini. Di bracketnya return filter. Nah, ini untuk nomor 9 ini return filternya. Kemudian yang nomor 8 ini strainernya bypass tadi. Nomor 7 nya ini adalah bypass valve. Terus nomor 6 ini spring ya. Spring ini fungsinya untuk memposisikan return filter ini supaya dia selalu rapat ke arah bawah ya. Saat nanti covernya ditutup, springnya ini nekan ke arah bawah. Terus ada o-ring ya, o-ring ini supaya oli di area filter ini dia nggak bocor ke arah luar. Selanjutnya untuk spesifikasi dari drain filter ya, untuk di drain filter juga dilengkapi dengan bypass valve yang warna biru ini. Nah, di sini ada spring sama valve ya. Untuk setting pressure-nya 1,05. Fungsinya sama. Ketika nanti di sini ada kebuntuan ya, olinya itu enggak dilewatkan filter, tapi dia akan di bypass ya, langsung bisa membuka valve di sini. Nah, langsung ketemu dengan area tengahnya filter, atau dia langsung masuk ke tangki di sini melewati lubang yang ada di bagian atas bracketnya drain filter. Nah, ini kalau kita lihat di partbook ya, untuk bypass valve-nya nomor 28, dia terpasang di konektor hose-nya ya, yang dari swivel joint sebelum masuk ke filter. Nah, dia akan ketemu dengan bypass valve yang nomor 28. Terus kalau o-ring 30 ini dia yang langsung menghubungkan ke tangki di bagian sini. Nah, karena drain filter ini langsung dimounting ke tangki seperti ini. Nah, ini langsung tembus ke sana nih, ada lubang yang terhubung ke dalam tangki. Nah, berikutnya di bagian bawahnya dari hydraulic tank itu nanti ada namanya suction strainer yang nomor 4 ya. Ini untuk o-ringnya, kemudian nanti di mounting menggunakan stud nomor 1 ya. Studnya itu terhubung dengan cover yang di bagian atas. Terus ada spring. Nah, ini untuk menjaga supaya suction strainernya itu selalu posisinya rapat ke bawah. Nah, ini untuk barangnya seperti ini ya. Ini kondisi suction strainer yang kotor ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kotorannya sangat banyak sekali. Kalau terjadi seperti ini, nanti efeknya speed dari attachment itu akan lambat. Kenapa lambat? Karena olinya terhambat di sini ya. Kalau suction strainernya terhambat ya, semua suplai oli yang menuju ke aktuator itu akan kurang. Efeknya speednya nggak akan tercapai ya untuk semua aktuator, terutama boom nanti yang paling terasa untuk penurunan speednya. Kalau untuk suction strainer ini dia fungsinya menyaring oli sebelum masuk ke pompa ya. Dari tangki sebelum ke pompa ya, dia akan disaring dulu sama suction strainer ya. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini mengenai hydraulic tank yang ada di PC 12,5/8.